Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Biosoceri, mempelajari bagaimana sistem dalam tubuh manusia bekerja merupakan suatu hal yang menarik, karena tubuhmu adalah asetmu. Maka simak dengan baik pelajaran ini agar kalian dapat menyelamatkan aset kalian yang paling berharga. Masih berlanjut, kita membahas sistem pencernaan makanan. Video terdahulu kita telah membahas makanan, maka kali ini akan membahas proses pencernaan makanan. Namun sebelumnya, kalian tonton dulu video berikut ini. Pada saat duduk, apa yang kita makan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lambat. Apapun makanan sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya makanan dengan keras ke dasar usus, menabraknya dengan keras. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan disfungsi pencernaan. Ada dua saluran di leher kita, yaitu esofagus sebagai saluran makanan dari mulut ke lambung dan trakea sebagai saluran udara dari mulut ke paru-paru. Di antara kedua saluran tersebut terdapat katup yang disebut epiglottis yang berupa jaringan tulang rawan di puncak saluran pernafasan. Katup ini akan secara otomatis dan akurat menutup saluran udara saat kita menelan sesuatu. Katup akan membuka saat kita bernafas atau berbicara. Dalam kondisi tertentu, bisa saja terjadi makanan masuk ke saluran udara. Tentu saja ini bisa berakibat fatal. Ini terjadi saat katup membuka kesempatan untuk menelan makanan. Sekonyong-konyong katup itu membuka karena kamu berbicara. Akibatnya bisa jadi secuil makanan masuk ke saluran udara. Namun tubuh memiliki mekanisme yang menolak benda asing masuk ke saluran udara, yaitu dengan mekanisme batuk atau juga tersedak. Mungkin kamu pernah merasakan tersedak dan mengakibatkan sebutir nasi terlempar keluar lewat hidung. Dari beberapa hadis menyatakan bahwa meniup makanan panas dan memakan makanan panas tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Penjelasan bahaya meniup makanan panas adalah manusia bernafas menghirup oksigen atau CO2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Ketika kita meniup makanan, tentunya yang kita keluarkan adalah gas CO2. Sementara itu, makanan panas tadi masih mengeluarkan uap air H2O. Menurut reaksi kimia, apabila uap air bereaksi dengan karbon dioksida akan membentuk senyawa karbonat yang bersifat asam. H2O plus CO2 akan menjadi H2CO3. Di makanan tersebut akan menghasilkan asam karbonat yang apabila kita makan dan beredar dalam darah akan mempengaruhi tingkat keasaman dalam darah kita, sehingga akan menyebabkan suatu keadaan di mana darah kita akan menjadi lebih asam dari seharusnya, sehingga pH dalam darah menurun. Keadaan ini lebih dikenal dengan istilah asidosis. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat. Sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Tetapi kedua mekanisme tersebut tidak akan berguna jika tubuh terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam, sehingga terjadi asidosis berat. Sejumlah dengan memburuknya
asidosis, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, sehingga mual dan mengalami kebingungan. Bila asidosis semakin memburuk, tekanan darah dapat turun menyebabkan shock, koma, dan bahkan kematian. Dampak meniup makanan panas sebelum makan ternyata mengerikan juga ya. Jadi lebih baik tunggu makanan sampai dingin ketika ikan akan memakannya. Dan alhamdulillah bagi kita yang masih selamat meskipun sering meniup makanan panas sebelum makan, mari kita ikuti sunnah Rasulullah SAW agar selamat dunia akhirat.